Ya guys, analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix, dan hari ini gua mau ajak kalian jalan-jalan lagi. Nah, kalau kita udah sempat bahas desain-desain stadion yang unik, kalau sekarang gua akan melihat lagi stadion tapi beda. Kalau biasanya kita tahu stadion itu banyak dimiliki oleh klub-klub, ya, satu stadion untuk satu klub, bahkan ada yang serumah, ya, satu serumah itu satu klub itu satu stadion buat dua klub. Tapi kali ini beda. Kali ini gue akan ngebahas beberapa stadion yang dimiliki hanya untuk timnasnya bertanding. Kita lihat apa aja sih stadionnya. Nah, kita ke Thailand dulu yuk. Oke, kita ada Raja Manggala Stadium. Raja Manggala Stadium ini milik timnas Thailand, dan lokasinya itu di Bangkok. Dibangun di tahun 98. Kapasitinya adalah 49.722 penonton. Dan ini stadion sudah banget rutin dipakai kalau untuk event sekelas SEA Games sama AFF kalau lagi diadakan di Thailand, dan juga untuk kualifikasi Piala Dunia juga, dan beberapa penyelenggaraan AFC. Nah, sekarang kita bergeser jauh sedikit ke Hungaria. Nah, ini stadionnya Puskás Arena. Puskás Arena ini stadion yang boleh dibilang musim lalu stadion ini sangat jadi langganan, karena stadion ini dipakai untuk venue netral Liga 16 besar Liga Champions bagi Inggris dan Spanyol. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang ada aturan pembatasan perjalanan bagi negara-negara untuk masuk ke Spanyol sama Inggris. Jadi tim-tim lawan yang mau datang untuk melawan klub Spanyol dan Inggris dilarang, makanya mereka dipindah ke Puskás Arena. Ini juga markas timnas Hungaria. Ini dibangun tahun 2017. Kapasitasnya 67.215 penonton, dan ini juga dipakai kemarin pada saat Euro 2020 untuk pertandingan grup F, dan lokasi untuk timnas Hungaria main dua kali, kecuali pada saat dua kali timnas Hungaria main, dan kecuali pas lawan Jerman dia harus terbang ke Jerman. Pas Prancis Portugal juga mainnya di sini, terus Swiss Prancis juga mainnya di sini. Nah, sekarang kita bergeser kita ke rumah dulu ya. Rumah kita yaitu GBK. Ini ada di Jakarta, udah pasti ya, udah pada tahu. Dibangun tahun 1962. Ide desainnya itu terinspirasi dari Stadion Luzhniki milik timnas Rusia. Ini idenya didapat langsung dari kunjungan Bung Karno ke Rusia untuk membuat stadion berskala besar bagi Indonesia sebagai yang ikonik untuk olahraganya, yaitu Gelora Bung Karno, kawasan GBK. Dan ini milik timnas Indonesia ya sekarang. Kalau dulu kan sebelumnya ini dipegang Persija, tapi stadion ini sekarang udah milik timnas Indonesia karena Persijanya akan pindah ke Jakarta International Stadium di Sunter. Dan stadion ini juga udah sering banget ini venue untuk Asian Games 2018. Terus ini juga dipakai untuk AFF sempat, dan juga ini rutin juga dipakai untuk kompetisi di Indonesia, di negara kita, dan udah diperbaharui juga, dan diperbarui juga dengan tujuan jangka panjangnya adalah semoga bisa menjadi stadion untuk Piala Dunia. Amin. Nah, ini dia, kita bergeser ke Tokyo, Jepang, yaitu New National Stadium Tokyo. Ini stadion nasional timnas Tokyo tapi model yang baru. Ada model yang lama yang dia atapnya tuh cuman di bagian sisi kanan kalau nggak salah, kalau dilihat sisi kanan ya. Itu direnov pada tahun 2016 dengan kapasitasnya 68.000. Ini yang kemarin dipakai juga untuk pembukaan Olimpiade, dan juga untuk pertandingannya sepak bola di Olimpiade juga dipakai di stadion ini. Dan ya memang sayangnya stadion ini tidak termasuk dalam stadion yang dipakai di Piala Dunia 2002, New National Stadium Tokyo. Ini dulu sebenarnya juga sempat jadi kandangnya FC Tokyo sama Tokyo Verdy. Cuman sekarang stadion ini dikonsentrasikan untuk timnas Jepang main. Nah, kita ke Vietnam. Vietnam ada namanya Mai Dinh National Stadium. Ini dibangun tahun 2002, kapasitasnya 40.192 penonton. Ini di Hanoi, ibu kota ya, Vietnam. Ini juga stadion sering banget langganan untuk main timnas Vietnam.
langganan juga untuk kejuaraan-kejuaraan AFF dan juga untuk tim-tim Vietnam main di level AFC. Nah, ini kita ke negeri seberang, yaitu di Bukit Jalil. Stadion Bukit Jalil ini stadion langganan untuk timnas Malaysia main ataupun kompetisi-kompetisi mewakili klub-klub Kuala Lumpur yang bermain di AFF atau di AFC. Dan juga stadion ini sering banget dijadikan stadion untuk tur Asia beberapa klub-klub besar di Eropa. Kalau nggak salah MU pernah main di Bukit Jalil, terus juga pernah Liverpool juga. Jadi Premier League Asia Trophy juga pernah menyambangi Malaysia kalau nggak salah ya. Jadi stadion Bukit Jalil ini bisa dibilang stadion yang jadi langganan tim-tim Eropa untuk datang tur Asia. Salah satunya di Malaysia ini. Kita agak jarang ya, maaf, karena memang kita tuh banyak banget insiden yang luar biasa, makanya makanya jarang timnas kalau klub Eropa datang mau mampir ke sini. Nah, kita agak jauh sedikit bergeser. Ini Estadio Romel Fernandes. Ini milik timnas yang bikin kejutan di Piala Dunia 2018, yaitu Panama. Ini lokasinya di Panama City, dibangun pada tahun 1970. Kapasitasnya 29.000 penonton. Ini untuk timnas Panama sendiri ya. Dan Panama saat ini juga sedang berpeluang ya untuk bisa lolos lagi ke Piala Dunia 2022. Dan stadion ini kemungkinan besar stadion yang dipakai setiap kali pertandingan kualifikasi mereka di babak oktagon. Oktagon tuh 8 besar kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF. Nah, kita ke Eropa lagi. Ini adalah Ataturk Olympia Stadium. Ini milik timnas Turki, tapi sebelumnya pernah dipakai oleh klub seperti Besiktas. Klub Galatasaray sempat minjem ini pada saat Ali Samian di Pugar jadi Turk Telekom. Lalu dipakai untuk Fatih Karagümrük juga, untuk pertandingannya Fatih Karagümrük, karena ini stadion yang termasuk kapasitinya besar, yaitu 80.145. Dibangun dan dibuka pada tahun 2002. Ini juga venue paling bersejarah. Kenapa? Di venue inilah terjadinya peristiwa Miracle of Istanbul, yaitu Liverpool AC Milan 3-3 skornya dengan adu penalti dimenangkan oleh Liverpool pada saat itu. Dan sebenarnya stadion ini di musim 1920 sudah direncanakan akan jadi stadion untuk tuan rumah final Liga Champions. Sialnya adalah nggak jadi terus karena pandemi, dan akhirnya digeser. Kalau nggak salah nanti di tahun 2023, nanti musim tahun 2 tahun lagi kayaknya, bukan, kayaknya 2024 Ataturk Olympia ini kan dijadikan stadion venue finalnya, karena kalau nggak salah yang 2024 itu memberi kesempatan untuk Aviva Stadium milik, nanti kita lihat ada stadionnya lagi, Aviva Stadium. Kita lihat dulu. Nah, ini Aviva Stadium milik timnas Irlandia. Ini dibangun tahun 2007. Namanya Aviva itu dari nama sponsor utamanya timnas Irlandia itu Aviva. 51.700 kapasitinya. Ini pernah dijadiin venue final Europa League 2011 Braga lawan Porto. Dan juga ini yang akan menjadi venue final untuk Liga Champions 2023. Kenapa dijadikan? Karena stadion ini sebenarnya sempat dicanangkan untuk Euro 2020, tapi pihak otoritas sepak bola FA-nya Irlandia tidak mengizinkan karena memang pandeminya sedang belum tertangani dengan baik saat itu. Nah, ada sebuah info sedikit. Aviva Stadium ini letaknya di Dublin ya. Tadi udah gue sebut untuk apa aja yang event terbesarnya pernah diadakan. Ini berdekatan dengan stasiun kereta api Lansdowne Road. Secara resmi dibukanya 14 Mei 2010. Ini masuk dalam kategori kelas 4, bintang 4-nya UEFA. Dan ini juga tuan rumah Nations Cup perdana. Jadi tuan rumah Nations Cup perdana, dan juga jadi rumah untuk tim rugby nasionalnya, juga timnasnya juga. Selain itu, sebenarnya masih ada satu lagi yang mau gue bahas, itu Wembley.
Wembley itu kapasitinya 90.000 penonton. Kita ada dua lagi. Itu gue agak nggak terlalu yakin pasti ya Wembley itu di tahun berapa, tapi untuk di tahun dibuka kembali setelah direnovasi itu pada tahun 2006 kalau nggak salah. Pertandingan pertamanya itu adalah saat Chelsea melawan MU. Kapasitasnya 90.000 penonton, dan ini venue yang juga kemarin bersejarah karena ini venue dimana Italia berhasil menahbiskan mereka sebagai It's Coming Rome, bukan It's Coming Home, setelah menang dari Inggris lewat adu penalti. Dan juga masih ada dua lagi di tanah Britania, ada Hampden Park yang kapasitasnya sekitar 23.000 penonton. Itu milik timnas Scotland. Dekat lah untuk kandangnya Ibrox milik Rangers, dan Celtic Park milik Glasgow Celtic. Lalu satu lagi ada namanya Millennium Stadium. Millennium Stadium ini adalah stadion sewaan sementara waktu Wembley masih dipugar untuk final, yang dipakai untuk final Piala Liga, final Piala FA itu di Cardiff, di Millennium Stadium itu di Cardiff. Dulu kalau nggak salah sempat dipakai sama Cardiff City, tapi sekarang Cardiff City udah pindah stadion, jadi Millennium Stadium resmi dipakai untuk timnas Wales. Jadi rata-rata memang pada umumnya kalau untuk timnas di Britania Raya mereka memang punya stadion sendiri untuk venue timnasnya. Dan masih ada juga ada Estadio de la Cartuja yang kemarin dipakai untuk Euro, itu di Sevilla. Terus juga ada Stade de France, itu milik timnas Prancis, venue final Euro 2016 juga. Dan juga mungkin masih ada lagi, tapi gue nggak bisa memuat semuanya karena belum dapat aja informasinya. Cuman itu aja yang bisa gue kasih, dan semoga dengan info-info ini bisa bermanfaat, karena tidak semua stadion itu beruntung bahwa bisa timnasnya punya stadion sendiri. Karena ada beberapa negara besar aja stadionnya harus numpang main di stadion klub lain, kayak Itali kadang-kadang harus di Milan, kadang-kadang harus di Artemio Franchi, kadang-kadang harus di Olimpico, atau Jerman yang kadang-kadang harus di Mercedes-Benz Arena, kadang-kadang di Allianz Arena, harus pindah-pindah. Jadi ya menurut gue itu aja sih dari gue, dan next pun kita akan bahas lagi yang menarik. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Oke? Thanks for watching.